Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, gudang penyimpanan ban bekas di Kabupaten Cirebon ludes terbakar. Dua pekan jelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di berbagai daerah di Jawa Barat merangkak naik. Jelang 4 hari, seorang pensiunan polisi ditemukan tewas di sebuah selokan di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Dua pekan jelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik di berbagai pasar tradisional. Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada cabai rawit dan tomat. Harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung naik. Seperti harga telur yang awalnya Rp25.000 kini naik menjadi Rp29.000 per kilogram. 285 sampai 29. 29. Itu kalau harga normal berapa? Harga normal itu ada 25 tahun sekarang. Tak hanya harga telur, harga cabai rawit merah juga mengalami kenaikan. Cabai rawit merah kini dijual Rp90.000 per kilogram dari harga semula Rp75.000 per kilogram. Cabai rawit merah sekarang dari sananya udah 40. 80. Ya. Kalau harga jualnya berapa? Kalau kiloan mah 90, kalau onan 10. Berbeda dengan harga telur dan cabai rawit merah yang mengalami kenaikan harga hampir 20%. Harga beras juga naik Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Dari yang itu naik Rp500. Naik 500. Itu untuk jenis beras apa, Pak? Jemar, setra. Kalau yang panan wangi naiknya 1.000. Naiknya Tak hanya di Kota Bandung, kenaikan harga bahan pokok juga terjadi di Pasar Baru Karawang. Sudah 3 hari, telur di Pasar Baru Karawang dijual Rp29.000 per kilogram, naik Rp1.000 dari harga normal. 29. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 28. 28. Ada kenaikan 1.000. Ada. Penyebabnya kenapa, Mas? Menjelang bulan puasa atau gimana? Iya, biasa bulan sama naik. Kalau untuk stok sendiri banyak? Stoknya banyak. Banyak. Cuma sekarang lagi habis belum dikirim. Oh. Di Pasar Tradisional Ciledug, Kabupaten Cirebon, hampir semua harga sayur mayur naik dalam sepekan terakhir. Kenaikan paling tinggi berada pada cabai rawit yang kini Rp80.000, padahal sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram. Tomat buah dengan harga normal Rp4.000 kini dijual Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga sayuran mencapai 2 kali lipat dari harga normal. Tadinya kan tomat biasanya 4.000, yang sekarang yang ini 10.000 yang tomat buah. Yang tomat ininya permatanya 9.000. Yang kalau Sudah berapa hari, Bu, naik kayak gini, Bu? ada seminggu. Di tengah mahalnya harga cabai di pasaran, petani cabai di Wanaraja, Garut justru merugi. Cabai yang ditanam terserang berbagai penyakit. Di saat tanaman mulai kembang dan siap berbuah, penyakit mulai datang seperti kuning pucuk daun, lalat, hingga patek. Akibatnya produksi cabai gagal dan hanya sedikit yang bisa dipanen. Seharusnya mereka bisa mendapatkan untung lebih, apalagi di saat harga naik di pasaran. Namun kenyataannya, hasil panen dan keuntungannya hanya cukup untuk operasional dan pembelian obat tanaman. Lagi musim mau Berbuah? keserang itu virus. Ya, Padahal sekarang harga lagi mahal ya, Pak? iya sekarang mahal harganya. Tapi ada untungnya nggak, Pak, harga mahal kayak gini? Kalau diperhitang berhitungan itu mah tetap aja rugi kan. Obat-obatan mahal, pupuk mahal. Petani berharap pemerintah bisa menciptakan bibit unggul yang tahan penyakit, sehingga tidak akan terjadi fluktuasi harga cabai yang sangat tinggi. Tim Liputan melaporkan. Masih soal bahan pokok jelang bulan puasa, harga beras, sayuran, dan daging di Pantura Subang dan Majalengka kembali merangkak naik. Warga mengaku resah dengan kenaikan harga yang terjadi.
Naiknya kembali harga beras terpantau di sejumlah kios penjualan beras di Pasar Inpres Pantura Pemanukan Subang. Menurut pedagang, harga beras kualitas medium sebenarnya sempat turun sepekan lalu menjadi Rp9.500 hingga Rp10.000 per kilogram. Namun, pekan ini harga kembali naik menjadi Rp11.000 per kilogram. Panen padi yang tidak merata dan gagal panen akibat banjir diduga jadi penyebab naiknya harga beras. Ya, untuk sekarang ini harganya mulai naik lagi. Kemarin 1 minggu kemarin turun, sekarang udah naik lagi. Naiknya kenapa, Bu? Ya mungkin karena belum panen, mungkin mendekati Ramadan juga. Ya nggak tahu lah, kita juga bingung ngejualnya karena harganya tiap hari naik terus. Beras IR42 yang biasa digunakan oleh para pedagang nasi goreng juga naik dari Rp12.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Kondisi ini membuat warga berpenghasilan rendah dan gerobak nasi goreng semakin sulit. Beras kemahalan, kalau bisa diturunin lagi supaya rakyat kecil bisa makan loh, tidak terjangkau sama rakyat kecil. Tapi Bu, untuk membeli beras ini tetap beli ya? Iya tetap beli, kalau nggak beli ya nggak makan lah. Tidak hanya beras, harga komoditas pangan lainnya di Pasar Kadipaten Majalengka juga mengalami kenaikan, di mana kenaikan tertinggi terjadi pada cabai dan daging sapi. Saat ini harga cabai rawit merah mencapai Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Bawang merah naik dari Rp28.000 menjadi Rp36.000 per kilogram. Sedangkan jengkol naik dari Rp34.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Konsumen pun mengeluh karena menjelang Ramadan harga bahan pangan nyaris seluruhnya naik. Apa aja Bu yang naik? Cengek, bawang, sama jengkol juga naik. Menguras ini nggak uang saku belanja? Menguras uang saku banget itu mah. Jadi double belanja sehari-hari. Double. Selain sayuran, harga daging ayam dan daging sapi juga naik cukup tinggi. Daging ayam yang awalnya dijual Rp36.000 kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan daging sapi harganya naik sekitar Rp20.000 dari awalnya Rp120.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Zainal Arifin dan Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Subang dan Majalengka. Sementara itu, sejumlah sentra produsen beras di wilayah Jawa Barat mulai memasuki masa panen padi. Salah satunya di Kabupaten Kuningan yang menargetkan produksi hampir 80.000 ton gabah kering giling. Kelompok Tani Mekar Mulia, Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, Sabtu pekan lalu menggelar panen raya padi di desanya. Panen kali ini juga dikunjungi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan dan juga petugas dari Kementerian Pertanian RI. Panen raya padi Nusantara 1 juta hektar secara nasional dan tercatat ini dilakukan untuk memastikan pasokan beras jelang bulan puasa dan Idul Fitri cukup dan harga gabah di tingkat petani stabil, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak anjlok hingga merugikan petani. Untuk memastikan kondisi stok beras di wilayah itu bisa aman dalam menyambut hari besar keagamaan bulan puasa ini dan di Idul Fitri. Karena biasanya pas di hari-hari besar itu permintaan akan beras lebih dari hari-hari normal. Dan juga memastikan pasokan beras untuk pasar, khususnya Bulog, bisa aman. Dan menjaga harga gabah di tingkat petani bisa relatif stabil. Potensi produksi padi di Kabupaten Kuningan pada bulan Maret 2023 sebesar 79.939 ton gabah kering giling dengan luas panen mencapai 13.081 hektar. Namun ada sejumlah tantangan ke depan, terutama alih lahan sawah untuk kepentingan lainnya, sehingga luasan lahan panen akan semakin menyusut. Untuk 1 tahun biasanya itu ada surplus sampai 100.000 ton. 1.000 ton. Mudah-mudahan untuk tahun sekarang pun walaupun luasan lahan makin berkurang karena kelihatan pembangunan di luar sektor pertanian makin berkembang, upaya-upaya yang dilakukan untuk tetap meningkatkan produktivitas
padi dari sisi teknologinya, dari sisi sarana prasarananya, juga dari pendampingan oleh penyuluh serta kolaborasi dengan mitra-mitra yang seperti BUMN, petrokimia ataupun yang lainnya. Sehingga jangan sampai nanti makin lama produktivitas padi makin menurun karena lahan terutama tanahnya itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditanami karena banyak pupuk kimia. Tahun lalu produksi padi di Jawa Barat mencapai 9,4 juta ton gabah kering giling yang memberikan kontribusi 17,23% terhadap produksi nasional, terbesar kedua setelah Jawa Timur. Adapun produksi Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 sebesar 336.160 ton gabah yang memberi kontribusi sebesar 3,56% terhadap produksi Jawa Barat. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan.